Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Shihab dengan NIM 10220039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah basis data dengan anggota kelompok. Yang pertama saya Alwi Shihab, yang kedua Randika Pratama Gunawan, dan yang ketiga Endang Arifin Putra. Oke, langsung saja ya. Kita buka aplikasi SAM PP-nya dulu. Nah, aplikasi SAM PP-nya sendiri ini untuk berfungsi sebagai database ya, untuk aplikasi yang dibuat atau program yang dibuat, yaitu perpustakaan online berbasis web. Oke, langsung kita start. Kalau sudah di start, kita langsung buka browser untuk mengakses perpustakaan online-nya ya. Kita ketikkan localhost. Nah, localhost/perpustakaan ini sesuai dengan database dan aplikasi yang sudah dibuat. Kita klik perpus sini, maka akan dialihkan ke halaman login seperti ini. Oke, kita login dengan username yang sudah ditambahkan ya dalam database sebelumnya yang sudah dibuat. Kita ketikkan Alwi, passwordnya 123. Kita sign in. Nah, maka akan tampil halaman dashboard seperti ini. Ada anggota, ada jenis buku, ada pinjam, dan ada dikembalikan. Kita ke menu data pengguna. Di daftar data user, di data pengguna akan ditampilkan daftar data user yang terdaftar pada perpus ya, baru 2, yaitu Alwi Shihab dan Anissa Putra. Nah, di sini untuk menambahkan user baru, kita bisa klik tambah user. Dan nanti kita isikan kolom-kolom ini sesuai data yang ada. Lalu untuk mengedit data atau mengupdate data, misalkan ada data yang salah, kita bisa menggunakan yang ini, yang hijau, yang ini. Misalkan di sini nomor teleponnya kita ganti ya. Kita ganti 081. Nah, 111. Lalu kita klik edit data. Nah, maka nomor teleponnya berhasil dirubah. Yang tadinya 081 sekian menjadi 081111 dan seterusnya. Untuk meng-delete user, kita bisa gunakan tombol yang merah ini. Oke, selanjutnya kita ke menu data dan data buku. Di data buku ini menampilkan buku yang ada di perpustakaan. Nah, di sini baru ada satu buku ya yang ditambahkan, yaitu dengan judul Cara Mudah Belajar Pemrograman, penerbitnya Informatika Bandung dan lain-lain. Untuk menambahkan buku bisa kita klik di sini. Nah, nanti bisa kita isikan kategorinya seperti apa, raknya di mana, dan sebagainya. Dan untuk mengupdate atau mengedit data sama ya, menggunakan yang ini. Untuk menghapusnya menggunakan yang ini. Untuk menghapus bukunya yang ini. Selanjutnya ke data kategori. Di data kategori ini itu menampilkan kategori apa saja yang ada di dalam perpustakaan. Nah, di sini baru ada satu kategori ya, yaitu dengan kategori pemrograman. Itu sesuai dengan data buku yang ada di perpus. Tadi kan bukunya kan pemrograman ya. Nah, di sini kita buat
kategori baru yang namanya pemrograman, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan ada buku baru yang masuk, misalkan bukunya sains atau sejarah atau yang lainnya ya, itu bisa kita buat kategori baru dan kategorinya itu menyesuaikan dengan buku yang ditambahkan tadi, seperti itu. Dan untuk menambahkan bukunya ini tambah kategori, untuk mengeditnya dengan ini, menghapusnya dengan ini, sama seperti edit update data dan juga mendelete di data pengguna tadi ya, hampir sama semuanya. Untuk selanjutnya yaitu rak. Nah, di rak ini itu menampilkan rak-rak yang ada di dalam perpustakaan. Nah, di sini baru ada satu rak ya, soalnya bukunya juga baru satu. Untuk menambahkannya ini, untuk mengupdate dengan ini dan mendelete dengan ini, sama seperti yang sebelumnya. Lalu ke menu transaksi peminjaman. Nah, di data pinjam buku ini itu menampilkan user yang meminjam buku. Nah, di sini baru ada satu ya yang meminjam buku, yaitu namanya Andi Saputra, tanggal pinjamnya sekian, tanggal baliknya sekian. Dan untuk melihat detailnya ya, detail pinjamannya, kita bisa klik yang ini, detail pinjam. Nah, seperti ini. Data transaksinya, nomor peminjamnya PC001, tanggal pinjam sekian, pengembalian sekian, biodatanya seperti ini, lama pinjamnya berapa hari, nah statusnya dipinjam, belum dikembalikan ya, dan bukunya yang dipinjam. Ini buku yang dipinjam seperti ini. Oke, selanjutnya denda. Nah, di denda ini itu menampilkan daftar denda-denda yang ada di perpustakaan. Nah, di sini baru ada daftar denda, itu baru satu ya. Nah, harga dendanya 2000, statusnya aktif, mulai tanggal aktifnya tanggal sekian ya. Nah, baru ada satu. Nanti kalau misalkan ada buku baru dan bukunya itu lebih tebal, lebih mahal, nah kita bisa buat harga denda yang baru sesuai dengan buku yang masuk tadi. Misalkan semakin tebal bukunya dan semakin sedikit jumlah bukunya, maka tingkat dendanya semakin besar dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja ya presentasi singkat yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau kekurangan dalam menjelaskan tentang perpustakaan online berbasis web ini, dan juga kekurangan dalam pembuatan program perpustakaan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.